Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rio Kurniawan, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi dengan NPMG 1B 023012 dari kelas 3C. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Selawat berkat salam marilah kita panjatkan kepada Nabi roh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peran mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengajar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya pola pikir yang diharapkan pun berbeda dengan saat masih menjadi mahasiswa. Maka sejatinya yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah kemampuan saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara kita, negara Indonesia tercinta, tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaipan atau kesok kepedulian, tapi ini tentang kesadaran. Kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu bagaimana dengan peran seorang mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral. Karena mahasiswa adalah tergolong yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda, antara bawah dan atas, antara kiri dan kanan, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peran utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu sebagai agent of change dan iron stock serta social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai leluhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia. Jadi sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki para pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dan diri dan kebijakan dalam bertindak. Terakhir, sebagai social control, mahasiswa sebagai kaum intelek turut mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi menciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kampus adalah miniatur kehidupan bernegara, beda dengan dunia sekolah, yang hanya berisi kegiatan belajar mengajar. Di tingkat perguruan tinggi, banyak sekali keselenggaraan kegiatan, memulai dari kegiatan internal kampus hingga kegiatan eksternal kampus. Maka dari itu, sebaiknya kita kawan-kawan tertarik mengikuti atau pilihlah dengan bijak kegiatan yang kawan-kawan anggap sesuai dengan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Karena perlu diingat kawan-kawan, tugas utama mahasiswa adalah kuliah yang merupakan amanah dari orang tua kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya. Di mana kemudian tugas itu yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan,
dan kemudian memberi solusi untuk menyelesaikan sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kemudian tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Saat belajar, tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral. Di dalam pergerakan pembelajaran kita, moral bukan hanya kita harus berkata jujur, berperilaku yang baik, dan lain-lain, tapi bagaimana kita menyikapi suatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti yang lebih dibandingkan dari hal yang tentunya kita harus berkorban dengan mengambil risiko. Dan yang terpenting kita yakni bahwa tidak ada perbuatan yang baik yang sia-sia. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, sudah pasti kita memiliki peran pembawa pesan moral bagi masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah, sebagai mahasiswa yang kritis, kita juga mesti membawa pesan moral. Sebagai pejuang moral, tentu tanggung jawab langsung pada pengaplikasian sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan menanggapi persoalan dengan tenang namun tetap kritis. Bagaimana seorang mahasiswa tidak diam ketika melihat penyimpangan dan kesetimpangan keadilan, di mana ada rasa memiliki sebuah bangsa, mencintai dan menghargai. Bagaimana seorang mahasiswa mesti menjadi terdepan dalam perihal empati terhadap sesama hingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Dalam perjalanannya, mahasiswa harusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Kita harus sesekali bisa menyisakan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok ataupun lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umumnya, memiliki apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan membangkitkan benih-benih empati, menyuburkan ladang simpati di hati kita, lalu memikirkannya apa itu sudah benar atau masih menyimpang, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi pada masa kini. Dan untuk masa kini, berbuatlah sekuat kita, mampu berbuat hal sekecil apapun terhadap sesama. Itulah fase-fase kita berusaha untuk menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Sebelum saya ingin mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peran kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ke depannya. Jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikianlah hadirin sekalian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.